Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Adik-adik semua, apa kabarnya? Hari ini kita mau mengadakan ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kami semua. Tuhan telah jagai kami, lindungi kami dari tidur semalam, bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mengadakan ibadah, kiranya penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir, Engkau sendiri yang turut campur di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Kak Erti, untuk IWIL kita bulan ini apa ya, semester ini? Apa ya, Mem? Itu harusnya keramahan ya? Keramah. Oke. Adik-adik semua yang di rumah, ayo bangkit berdiri. Kita menyanyikan dengan sukacita dan penuh semangat. Oke? Oke. Dari awal ya, oke? Oke, Kak. Ramah, 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 itu karakter taruna Raja Wali, mendahului dalam memberi salam, membuat orang lain Merasa dirinya berharga, dengan senang hati, menawarkan bantuan kepada orang lain, melayani dengan tulus. Aku anak ramah, aku anak ramah, dimanapun ku bersikap ramah. Aku anak ramah, aku anak ramah, dalam segala hal ku bersikap ramah. Dalam segala hal ku bersikap ramah. Dalam segala hal ku bersikap ramah. anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, Kita semua anak raja. haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan.
Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Haleluya, puji Tuhan, haleluya. haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Haleluya, puji Tuhan, haleluya. haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Haleluya. haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, saat ini mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Roh Kudus-Mu yang Kau berikan bagi kami. Haleluya. Mari adik-adik sama-sama katakan, hujaniku dengan apimu, dengan anginmu, berhembuslah di hatiku. Hujaniku pengampunanmu, kesembuhan, pemulihan di hidupku. Sekali lagi katakan, hujaniku, hujaniku dengan apimu, dengan anginmu, berhembuslah di hatiku. Hujaniku pengampunanmu, kesembuhan,
lagi katakan, hujaniku dengan apimu. Hujaniku dengan apimu, dengan anginmu, dengan anginmu. Berhembuslah di hatiku. Hujaniku pengampunanmu, kesembuhan, pemulihan di hidupku. Sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapanmu. Ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu. Kami rasakan jamahan-Mu. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Rasakan jamahan-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Mari kita sembah Dia. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita ambil kesempatan untuk memuji Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus-Mu mengalir di dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami. Haleluya, haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Yesus, syukur hanya bagi-Mu. Allah yang kudus, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami, yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menopang seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk kami lebih lagi mengenal Engkau lebih dalam lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah-rumah saat hari ini. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Pasti semuanya ada sukacita, ada kemenangan. Tadi sudah menari buat Tuhan, sudah memuji, sudah melompat bagi Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, kakak di sini mengajak kita semua untuk satu hati kita mau berdoa. Kita minta tuntunan Tuhan agar firman yang kita dengar sebentar tidak berlalu begitu saja, tapi kita bisa mengaplikasikan ya firman tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami rindu disegarkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan.
Kiranya apa yang kami dengar Tuhan dapat kami lakukan, dapat kami mengerti Tuhan. Dan kami tahu Bapa bahwa ketika kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus bekerja dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Luar biasa ya. Pada saat ini ya kita bertemu lagi di minggu yang terakhir di bulan Januari. Minggu terakhir di bulan Januari tahun 2022. Luar biasa, satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita ya, adik-adik yang ada di rumah maupun kakak-kakak yang melayani di tempat ini, untuk kita bisa apa? Bisa berkomunikasi secara rohani ya bersama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab ya, seorang muda yang luar biasa yang diurapi ya, yang dipilih oleh Tuhan dan diurapi untuk menjadi seorang raja. Kira-kira siapa ya tokoh yang Kak Dian maksud? Ada yang penasaran? Ya, pasti semuanya penasaran. Nah, kalau yang penasaran, yuk kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel 16 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-23. Ya, judul atau tema kita pada saat hari ini yaitu keramahan menciptakan kerukunan. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah keramahan menciptakan kerukunan ya, sesuai dengan karakter yang akan kita jalankan di semester ini tentang keramahan ya. Keramahan menciptakan kerukunan. Dalam 1 Samuel 16 ayat 13 sampai dengan 23 kita akan membaca bersama-sama. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, perikop selanjutnya, Daud di istana Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing, maka dikirimkannya semua itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Ayat 22, sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang ada daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Wah, satu kisah yang luar biasa ya. Ya, tadi kita melihat ada dua tokoh. Ya, ada dua tokoh Alkitab yang diceritakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 13 ini. Ya, yang pertama itu adalah Saul. Ya, Saul ini siapa sih? Kak Dian, Saul ini siapa sih? Ada yang tahu, adik-adik yang ada di rumah yang menonton tayangan atau video hari ini? Ada yang tahu siapa sih Saul itu? Nah, benar banget, Saul itu adalah raja pertama orang Israel.
Wah, kemudian tokoh yang kedua yang diceritakan di dalam Samuel ini, ya, dalam kitab Samuel yang kita baca tadi. Ya, ada tokoh yang bernama Daud. Ya, Daud adalah raja pilihan yang diurapi oleh Tuhan yang menggantikan Saul. Ya, jadi bila dikatakan dia adalah raja kedua bangsa Israel nantinya. Ya, dia orang yang hebat. Namun kita melihat awal perjalanan kehidupan Daud, dia hanyalah seorang gembala apa tadi? Gembala kambing domba milik ayahnya. Ayahnya ini bernama Isai. Ya, jadi setelah Saul ditolak oleh Tuhan sebagai raja orang Israel, ya, maka Daud diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Kemudian bagaimana sih ceritanya? Kok bisa loh Raja Saul itu tidak dipilih lagi oleh Tuhan, ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau lagi Saul memerintah atas bangsa Israel. Nah, kita akan pelajari ya ceritanya mengapa sehingga Tuhan memilih Daud menggantikan Saul sebagai raja pertama di Israel. Kita akan pelajari. Hari ini kita akan belajar 3 kunci. Ya, 3 kunci kenapa sih akhirnya Tuhan tetap memilih Daud sebagai raja menggantikan Saul. Ya, yang pertama yaitu sungguh-sungguh dalam melayani Saul. Apa adik-adik? Sungguh-sungguh dalam melayani Saul. Ya, jadi dia belajar untuk tulus melayani Saul. Dikatakan di dalam ayat 23 tadi, dan setiap kali apabila roh yang ada pada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh jahat itu undur daripadanya. Jadi setiap kali Saul diganggu oleh roh jahat, Daud ini mendapat tugas untuk bermain kecapi, melakukan tugasnya ini dengan sungguh-sungguh, dia sangat tulus. Ya, dia mau merendahkan hati. Dia mau mengerjakan dengan setulus-tulusnya melayani Saul. Nah, di sini kita melihat bahwa bisa saja ya, Daud ini membiarkan Saul tersiksa oleh roh jahat. Tetapi yang dia lakukan adalah tetap ramah dan dia mau tetap melayani Saul. Ya, tetap mau memainkan kecapi agar roh jahat itu pergi daripada Saul. Nah, seberapa banyak nih daripada kita adik-adik yang ada di rumah maupun kakak-kakak yang ada di tempat ini, ya, seberapa banyak kita yang ketika kita melihat orang menderita, kita malah ketawa. Wah, syukurin lo. Makanya lo jangan nakal sama aku. Wah, sekarang kena kan batunya. Wah, seberapa banyak kita yang seperti itu ketika orang tertimpa musibah kita malah ketawa. Wah, adakah yang seperti itu? Anak-anak HOG Kids ada? Wah, pasti tidak ada ya, karena semua anak-anak yang tulus, yang mau belajar dari kisah Daud. Ya, dia sangat sungguh-sungguh tulus ya kepada siapapun. Ya, jadi sikap yang seperti ini tidak disukai oleh Tuhan. Jadi hal yang sama juga kita harus lakukan bagi siapapun yang kita temui. Berikanlah pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan. Ya, berikanlah pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Oke, kita masuk di poin yang kedua. Ya, poin yang kedua ini tidak membalas kejahatan Saul. Tidak membalas kejahatan Saul. Nah, ini cerita yang mana lagi nih? Nah, jadi Saul ini sangat mendengki ya. Dia sangat iri sama Daud. Ya, ketika Daud diangkat menjadi panglima perang pada saat itu, Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa kata Alkitab. Termaksud salah satu musuh Daud yang paling terkenal, orang Filistin yang sangat besar, gagah perkasa. Ya, kita juga sering membahasnya di sekolah minggu. Ya, kira-kira adik-adik yang di rumah tahu nggak ya? Siapa sih musuh terbesar Daud yang tinggi besar itu? Namanya dimulai dari huruf G-O. Gorila. Hah? Bukan ya, bukan gorila ya. Oh, ternyata bukan gorila. Kak Dian tadi dengarnya itu ada yang sebut gorila.
Ya Kak Dian, bukan. Yang betul itu Goliat. Nah, Goliat. Jadi Goliat ini adalah ya raja ya atau orang ya yang pernah dikalahkan oleh Daud. Daud yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan pada saat itu. Namun kita lihat bahwa Saul ini sangat dengki, dia iri karena rakyat Israel pada saat itu memuji-muji Daud karena katanya Daud ini bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Tapi Saul hanya beribu-ribu. Ya, Daud ini mengalahkan banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya, tapi Saul ini bisa dihitung lah. Ya, yang dia kalahkan itu bisa dihitung. Akhirnya membuat iri, membuat dengki. Ya, Saul akhirnya iri sama Daud. Ya, dia ingin memusnahkan Daud. Wah, dengan cara apa? Dikatakan di ayat yang ke-11 ya, kalau kita membaca ya, Saul melempar tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali kata Alkitab. Ya, jadi sungguh sesuatu yang jahat yang dilakukan oleh Saul. Daud yang tulus melayani Saul tetapi dibalas dengan kejahatan. Saul takut jika Daud ini mengambil alih jabatannya sebagai seorang raja. Ya, padahal memang Tuhan sudah memilih Daud dari awalnya untuk menggantikan Saul, karena Saul ini sudah tidak dia tidak mendengarkan Tuhan lagi. Dia melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi setelah berdamai, ya, setelah kejadian itu Daud tetap memilih untuk berdamai dengan Saul. Daud tetap bersikap ramah melayani Saul dengan memainkan kecapi saat roh jahat itu menghinggapi Saul. Jadi setelah berdamai, Saul ternyata tetap mendengki terhadap Daud dan berniat untuk membunuh Daud kembali sampai Daud harus lari menyingkir dari Saul. Ya, jadi satu saat Daud ini berkesempatan untuk bisa membalas kejahatan daripada Saul. Tetapi godaan ini tidak dilakukan oleh Daud. Karena apa? Karena Daud takut akan Tuhan. Ya, bisa saja nih Daud melakukan atau membalas kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saul kepadanya dengan kesempatan yang ada itu. Tapi dia menghormati Saul sebagai seorang raja Israel dan menghormati siapa lagi? Menghormati Tuhan pastinya. Ya, sebagai apa? Sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Nah, di sini kita lihat bahwa Daud yang dengan mudah mengalahkan Goliat, ternyata dia tidak mudah tergoda untuk membalas kejahatan kepada Saul. Daud menghormati otoritas Tuhan dibandingkan dengan menuruti keinginan hatinya atau keinginan dagingnya. Ya, pada akhirnya Daud benar-benar dinobatkan menjadi raja menggantikan Saul tanpa Daud harus berbuat dosa. Ya, jadi pada akhirnya ya, poin yang kedua berbicara kepada kita bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita harus tetap tulus terhadap orang yang menyakiti hati kita. Kita harus tetap mengasihi. Karena apa? Karena Tuhan juga sudah pernah memberikan contoh kepada kita mengasihi semua orang tanpa Tuhan melihat, wah dia orang hebat, dia orang kaya, dia orang pintar dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau tetap mengasihi semua orang. Nah, poin yang ketiga adalah tidak membalas kutukan dari keluarga Saul. Ya, Daud tidak membalas kutukan dari keluarga Saul. Ya, jadi pada akhirnya atas penentuan Tuhan tadi, ya, Daud dipilih menjadi seorang raja. Ya. Namun ada lagi nih salah satu keluarga Daud yang iri sama Daud sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak ramah. Ya, kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang membawa kutukan. Ya, dia mengatakan kutukan kepada Daud. Dikatakan di situ, beginilah perkataan Simei. Ya, di dalam Alkitab, dalam kitab Samuel dikatakan, beginilah perkataan Simei. Ya, Simei ini adalah salah satu keluarga dari Saul. Pada waktu ia mengutuk, enyahlah,
engkau penumpah darah orang Dursila. Wah, dia mengatakan hal-hal yang tidak baik ya. Ya, ini merupakan apa? Merupakan sesuatu yang sangat seharusnya membuat Daud ini, karena dia sudah berkuasa, seharusnya bisa saja dia membunuhnya atau bahkan bisa saja dia membalas akan hal itu. Tapi dia tidak melakukannya. Di sini apa yang dilakukan Daud? Dia tetap sabar. Dia tetap apa adik-adik? Tetap sabar. Dia tetap sabar walaupun dikata-katain ya sama saudaranya Saul. Wah, dikata-katain yang jahat, dikata-katain yang tidak benar. Daud membiarkan Simei mengutuknya. Dia bahkan mencegah tentara-tentaranya atau ya orang-orang atau bodyguardnya untuk memukul Simei. Ya, saudara dari Saul tadi. Dia mencegah mereka, jangan, tidak boleh berbuat seperti itu. Jadi pada saat masalah Daud telah selesai, Daud kembali duduk di atas tahta kerajaannya. Datanglah Simei yang takut kehilangan nyawanya memohon untuk diampuni. Kembali Daud berjanji untuk tidak menghukum Simei. Ya, betapa besar ya hati Raja Daud terhadap orang-orang yang menyakiti hatinya. Tadi dikatakan di poin yang kedua ya, itu langsung ditunjukkan ya bahwa kekerasan secara fisik ya, kalau kita lihat ya, Saul tadi mau lempar pakai apa? Pakai tombak. Nah, tapi dia tetap mengasihi Saul. Poin yang ketiga, ternyata Simei mengatakan hal-hal yang negatif tentang dia, tapi dia tetap mengasihi Simei. Luar biasa Daud, gak salah Tuhan memilih dia sebagai seorang raja. Jadi betapa besar hati Saul, dia begitu sabar terhadap orang-orang yang menyakiti hatinya. Di sini adik-adik semuanya, poin yang pertama tadi, ya kita akan masuk dalam kesimpulan. Poin yang pertama tadi mengajarkan kita untuk tetap apa? Tetap mau melayani dengan tulus meskipun dia sudah diurapi menjadi raja tadi ya. Walaupun Daud sudah diurapi menjadi raja, tapi dia mau tetap melayani Saul dengan tulus. Nah, dia tidak serta-merta ketika dia sudah menjadi orang hebat, dia tidak sombong. Wah, misalnya kalau di sekolah, ya di sekolah adik-adik di sekolah misalnya, ya contoh ini ya, sudah dipilih menjadi ketua kelas. Sudah menjadi ketua kelas, ya jangan sombong, kita harus tetap rendah hati. Jangan mentang-mentang sudah dipilih menjadi ketua kelas, tiba-tiba, aku gak mau piket, aku mau datang terlambat saja ke sekolah. Wah, ternyata bukan seperti itu ya, tapi kita harus tetap rendah hati ya. Kita harus tetap rendah hati karena kita belajar dari kisahnya Daud, tetap mau melayani dengan tulus, tetap mau melakukan segala sesuatu dengan tulus. Yang kedua, tidak mau membalas perbuatan Saul karena Daud menghormati Saul yang masih menjadi raja. Jadi yang kedua adalah tidak membalas. Ya, jika ada orang yang melakukan kekerasan kepada kita, janganlah balas, tapi kita harus apa? Mendoakan orang tersebut. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama tadi tidak mau, tetap melayani dengan tulus. Poin yang kedua apa? Poin yang kedua tidak membalas, dan yang ketiga tetap sabar dan ramah seorang akan yang lain. Mungkin ada orang yang menghina kamu. Ya, kamu harus tetap sabar. Mungkin ada orang yang menghina adik-adik yang ada di rumah nih saat ini. Ih, kamu gendut. Ih, kamu hitam. Apalagi, ih kamu kok rambutnya kok keriting, jelek. Ya, kita harus apa? Harus sabar. Ya, kita belajar dari kisahnya Daud. Daud ini sudah dikata-katain, tapi dia tetap sabar menghadapi orang-orang yang jahat terhadap dia. Tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah berdoa buat orang-orang yang menyakiti hati kita. Yang menjadi penutupnya yaitu penting bagi kita untuk bersikap ramah terhadap siapapun juga. Ya, termasuk orang-orang yang menyakiti kita tadi. Keramahan akan menciptakan kerukunan. Di mana ada kerukunan, disitulah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Wah, kalau adik-adik gak percaya nih, yuk kita sama-sama buka dalam kitab Mazmur.
ya, Mazmur 133. 133, ya ternyata Mazmur ini juga ditulis oleh Raja Daud loh. Ya, 133 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan di situ, nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Wah, luar biasa ya firman Tuhan ya. Dengan tidak membalas ternyata kita sedang apa? Sedang menjauhi yang namanya perkelahian ya. Kalau kita hidup rukun kata firman Tuhan, kalau kita mau berdiam diri saja, kita tidak membalas kejahatan, maka kita sedang apa? Sedang tidak membangun apa? Fondasi yang salah, membangun hal yang salah. Ya, kita bisa hidup rukun, kita bisa hidup damai dengan sesama kita. Karena itu dari firman Tuhan pada hari ini yaitu keramahan yang menciptakan kerukunan. Kalau kita mau hidup kita damai, kalau kita mau hidup kita itu adem-adem saja, maka kita harus rukun seorang terhadap yang lain. Biar apa? Kalau kita rukun nanti tidak akan ada yang namanya perkelahian. Oke, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Ayat hafalan kita ada di Mazmur 133 ayat 1. Ya, yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 133 ayat 1 berkata, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun ya. Semuanya harus rukun biar apa? Tidak ada yang namanya perkelahian. Seperti Raja Daud tadi, mau rukun tetap rukun dengan orang-orang yang menyakiti hatinya. Terima kasih firman Tuhan sampai di sini. Tapi Kak Dian percaya ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mau melakukan, pasti firman Tuhan itu akan menguatkan setiap kita. Yuk adik-adik semuanya kita berdoa, kita akhiri firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Firman-Mu sudah menyegarkan setiap kami, mengingatkan setiap kami untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan kami mau Bapa untuk hidup rukun seorang terhadap yang lain. Kami mau belajar untuk mengasihi sesama kami, bahkan orang-orang yang pernah menyakiti hati kami belajar dari seorang Daud, seorang raja yang luar biasa, raja yang begitu hebat. Dia mau sabar, dia mau murah hati, dia mau rendah hati dengan kondisi yang salah Tuhan Yesus yang ada di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar tentang firman-Mu. Biarlah firman ini membuat kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Semakin hari semakin kami tahu mana yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kita memberkati gereja dengan taburan persembahan kita. Mari kita siapkan lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Kau beri bagi kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu. Biarlah kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Meskipun kami masih anak-anak, tetapi Tuhan tetap menyertai kami dan kami boleh menjadi berkat. Saat ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah taburan kami boleh bertumbuh, berkembang untuk pelebaran kerjaan surga-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau
transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0150508023 atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 5518002115 atas nama Willy Joseph Chandra Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Ya masih dong. Siapa yang mau ikut naik kereta bersama kakak sekarang? Saya. Ya kita naik kereta sama-sama ya. Oke. Katakan, aduh senangnya. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke sekali lagi. Naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Oke, sekali lagi, aduh senangnya. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Jalannya apa? Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan doa berkat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu luar biasa meneguhkan setiap kami. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putranya yang berkuasa atas kehidupan kami dan persekutuan indah bersama Roh Kudus menyertai adik-adik semuanya senantiasa mulai hari ini sampai selama-lamanya. In the name of Jesus, I pray. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Menuju ke neraka, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka.